agama Islam. Nah, sebelum kita belajar pada materi ini, silakan ketua kelas tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Ibu Faldi, silakan pimpin doa Faldi. Siap, Greg. Hormat, Greg. Tegak, Greg. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah semuanya hadir? Atau ada yang alfa? Hadir? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Baik, sebelum kita mulai materi, silakan dilihat temannya kiri kanan, kemudian sampah yang ada di depan atau di bawah meja silakan diambil dan dibuang ke sampah. Kita belajar, ada sebuah motivasi yang akan Ibu berikan. Itu ada, silakan lihat di layar. Yazid, silakan dibacakan kata motivasinya. Tak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha pasti berhasil. Nah, kata motivasinya, tidak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha pasti berhasil. Intinya sekarang, anak-anak Ibu, jika ingin sukses maka kita harus berusaha dari sekarang. Nah, kemudian sebelum kita belajar agar lebih semangat, nah, silakan semuanya berdiri. Tangan semua berdiri, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk siap. Nah, ada apa gunanya kita mempelajari materi sholat? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu setelah nanti kita belajar materi ini, anak-anak Ibu mampu menguraikan apa itu hakikat sholat. Yang kedua, tujuan kita setelah nanti kita mempelajari materi ini, anak-anak Ibu mampu merumuskan manfaat perilaku takwa untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga yaitu setelah belajar kita mampu menguraikan apa itu sholat sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, setelah belajar ini, anak-anak Ibu nanti bisa mengetahui apa itu hikmah sholat dan bagaimana kita konsisten dalam melaksanakan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, intinya dari tujuan kita nanti anak-anak Ibu perilakunya berubah melalui sholat yang kita kerjakan. Nah, ingat apa pelajaran kita minggu yang lalu? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama Allah yang baik. Allah yang baik. Bagus sekali. Berarti semuanya ada mengulang pelajaran di rumah. Nah, kemudian yang sekarang materi kita yaitu tentang sholat, menghadirkan sholat dalam kehidupan. Nah, siapa yang tahu apa itu sholat? Silakan Bunga. Sholat adalah kita berdoa kepada Allah. Nah, salat itu kita berdoa kepada Allah. Siapa lagi yang lain? Oke, silakan Zia. Sholat adalah rangkaian kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang sebelum masuk materi, silakan anak-anak Ibu ada yang membawa HP, silakan keluarkan HP-nya. Nah, silakan keluarkan HP-nya. Silakan anak-anak Ibu kerjakan pretest. Linknya sudah Ibu kirim melalui WA Group. Silakan kerjakan selama 5 menit. Oke? Oke, silakan kerjakan. Sudah selesai? Sekarang silakan duduk berkelompok. Tidak ada yang ribut dalam mengangkat kursi dan meja. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang disepakati. Silakan bergerak semuanya. Oke, Anda perhatikan videonya. Apa nanti masalah yang terjadi di dalam video ini. Nah, ini LKPD Ibu bagikan per kelompok. Silakan Anda kerjakan sesuai instruksi yang ada dalam LKPD yang Ibu bagikan.
kita akan presentasikan ke depan. Pilih satu orang sebagai ketua untuk mempresentasikan nanti. Nah, ajarkan ke kelompoknya. Kemudian kita sekarang tugasnya lagi presentasi. Satu orang berdiri saja di kelompok, bacakan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1, silakan berdiri. Nah, kemudian bacakan hasil diskusinya. Masalah dari video yang kami amati yaitu di sini terjadi para pelajar atau siswa yang melakukan perbuatan buruk. Contohnya seperti merokok dan meminum minuman keras. Tentang makna dan hakikat sholat. Sholat secara bahasa adalah doa, secara istilah sholat adalah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat hakikatnya adalah tiang, artinya jika seseorang tidak sholat maka agamanya tidak tegak. Contohnya, seperti para pelajar yang ada di dalam video. 3. Solusinya. Menurut kami solusinya yaitu kita harus menegakkan sholat. Ya, kalau ada tanggapan tentu saja. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah hakikat dari sholat ini yang mudah kita pahami? Secara sederhana, sholat itu adalah tiang. Berarti intinya jika sholat itu tiang, maka orang yang sholat agamanya akan tegak dan orang yang tidak sholat agamanya akan runtuh. Bagaimana kelompok 2? Sudah paham? Oke. Nah, sekarang giliran kelompok 4 lagi yang presentasi. Silakan satu orang berdiri, sampaikan hasil diskusinya. Kemarin yang keempat akan membacakan diskusi. Satu masalah yang kami amati dalam video adalah beberapa perbuatan yang dilakukan pelajar atau siswa yang melakukan sholat. 2. Materi kelompok kami yaitu tentang cara konsisten dalam sholat. 1. Menyadari bahwa sholat menuju kedekatan kepada Allah. 2. Pahami manfaat sholat dalam kehidupan. 3. Yakinlah bahwa kita akan kembali ke akhirat. 4. Jangan menunda sholat karena kematian tidak bisa kita tunda. 3. Solusi dan masalah yang kami amati yaitu kita harus konsisten dalam melaksanakan sholat agar sholat yang kita lakukan dengan konsisten mampu menghindari kita dari perbuatan yang buruk. Oke, apakah kelompok lain ada yang menanggapi penampilan dari kelompok 4? Tidak? Paham dengan penyampaian kelompok 4? Oke, jadi sudah paham dari materi yang akan kita diskusikan. Kemudian ada yang ingin bertanya? Tidak? Semua kelompok yang tampil semuanya sudah bagus. Kita tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, kemudian dari 4 kelompok yang tampil, menurut anak-anak itu kelompok mana yang tampilnya paling bagus, yang paling lengkap? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, nah tadi kelompok 1 sudah menjelaskan dengan lengkap dan benar materi diskusinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian sebelum nanti pembelajaran Ibu selesaikan, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan, oke, silakan Cindy. Menurut saya sholat itu adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Oleh Cindy tadi, Ibu akan menambah dan menguatkan kesimpulannya. Yang pertama kata Cindy tadi, yaitu sholat itu adalah tiang agama. Yang mana jika seseorang tidak sholat, maka otomatis dia tidak menegakkan agama Islam. Nah, kemudian bahasanya adalah doa. Secara istilah, sholat itu serangkaian kegiatan yang mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah,
tidak ada lagi nanti yang pacaran, yang merokok dan segala macam. Nah, yang ketiga, kesimpulannya, apa itu hikmah dari kita melakukan sholat? Yang pertama, sholat itu ialah sarana untuk kita berkomunikasi kepada Allah. Yang kedua, itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, memperoleh ketenangan jiwa. Tidak ada lagi nanti yang galau dalam masalah kehidupan. Kemudian melatih hidup kita disiplin. Yang terakhir, kesimpulan materi kita harus konsisten dalam sholat, harus istiqomah dalam sholat agar kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Artinya jangan meninggalkan sholat, jangan menunda-nunda sholat karena kematian tidak bisa ditunda. Nah, jadi dari kesimpulan yang Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang keluarkan HP-nya kembali. Kita ada tes. Nah, silakan buka HP-nya. Linknya sudah Ibu kirimkan ke WA group. Silakan lakukan 10 menit. Nah, karena semuanya sudah paham, tugas di rumah silakan nanti Ananda kerjakan latihan halaman 67 di buku latihan. Kemudian Ananda baca-baca materi untuk minggu depan. Materinya yaitu tentang zikir. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan? Oke. Kemudian lain bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah dipahami. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu semangat selalu dalam menuntut ilmu. Nah, nanti instruksi ekspresi kita, kuncinya guru berkata. Kalau ada kata guru berkata, silakan lakukan perintah selanjutnya. Kalau tidak, jangan dilakukan. Nah, siap? Siap. Bisa konsentrasi? Bisa.